Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Di Minggu pagi ini kita akan kembali beribadah teruna dipimpin oleh Kakak Aldo. Mari kita satu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau bangunkan kami pagi hari ini dengan nafas, kesegaran dan kehidupan Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, pimpin dan berkatilah kami, supaya kami bisa menunjukkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Apa kabar adik-adik? Khususnya adik-adik yang masih baru bergabung di kelas Eka. Halo, salam kenal, ini Kakak Aldo. Mungkin ada yang belum kenal. Nanti suatu saat kita benar-benar ketemu ya di kelas dan kita akan beribadah bersama-sama. Sekarang kita buka Alkitabnya. Kita baca Alkitab dari Perjanjian Baru dari 1 Timotius 1. Ya, di Perjanjian Baru 1 Timotius 1 ayat ke-12 dan ayat ke-12 sampai dengan 17. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkan, serta menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ini firman Tuhan ini cerita tentang omongan Paulus ya. Paulus itu terkenal sekali kepada Timotius. Nah, Timotius itu muridnya Paulus. Salah satu murid yang paling pintar, yang paling hebat gitu, yang paling disayang sama Paulus. Ya. Jadi sama nih kayak Kakak Aldo ke adik-adik. Kakak Aldo adalah pelayannya dan adik-adik itu adalah muridnya, ya. Nah, tapi di sini selain Paulus, Timotius juga sebagai pelayan. Jadi Timotius itu muridnya Paulus dalam hal pelayanan juga. Nah, jadi tema kita hari ini adalah tentang pelayanan. Bagaimana Kakak Aldo mengajarkan adik-adik untuk menjadi pelayan dalam kehidupan. Itu meskipun adik-adik masih kecil, ya nggak apa-apa. Masih muda juga nggak apa-apa. Paulus sama Timotiusnya juga kan masih muda nih. Jadi Timotius sebagai pelayan Tuhan meskipun masih muda juga nggak apa-apa. Itu di sini habis itu nggak lama Timotius dikasih tugas. Kalau dibaca ke ayat yang ke-18, coba tugas Timotius ya Kakak bacain sedikit deh. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan dengan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi jangan menolak ajaran Tuhan untuk kita saling melayani ya. Saling melayani Tuhan. Caranya gimana? Cara melayani Tuhan banyak macam-macam. Ya, mulai menjadi pelayan seperti Kakak Aldo sekarang. Kita menyanyi di gereja, kita bikin tugas, kita
kita memimpin khotbah, kita berdoa, kita bikin liturgi, kita main musik, kita menyanyi, itu semuanya bentuk pelayanan. Macam-macam pelayanan, dan pelayanan itu disesuaikan dengan masing-masing kemampuan dan bakat yang diberikan Tuhan kepada adik-adik, ya kan? Kita semua beda-beda, sama kayak ciptaan Tuhan di dunia ini. Ada yang diciptakan seperti ikan, pandai berenang, ada yang diciptakan seperti burung, pandai terbang. Ya sama, kita juga adik-adik diciptakan bermacam-macam dan unik. Ada yang bisa melakukan A, ada yang bisa melakukan B gitu. Tapi apapun itu kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi tema kita hari ini mengenai pelayanan seperti Timotius yang melayani Tuhan dan dididik atau diajar oleh Paulus. Ya, jadi Paulus ini gurunya Timotius. Dan Timotius ini adalah murid yang sangat baik, sangat pintar gitu. Meskipun diajarin yang gak lama, tapi Timotius itu imannya kuat sekali sama Tuhan. Jadi Timotius ini benar-benar taat dan nurut kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Gitu kan. Makanya kalau adik lihat tadi Paulus bilang apa? Di pertama Paulus bilang begini. Paulus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya. Paulus bilang kan di ayatnya yang ke-13, dia seorang penghujat, penganiaya, orang ganas, orang durhaka, ya. Paulus itu kan dulunya jahat. Tapi Tuhan sayang sama Paulus, dan itu bukti bahwa sejahat-jahatnya orang, Tuhan pasti mengampuni. Gitu, apalagi adik-adik nih yang anak-anak baik semua gitu. Pasti Tuhan selalu mengikuti adik-adik dan membimbing adik-adik. Gitu ya. Jadi sejahat-jahatnya Paulus senakal-nakalnya adik-adik tetap bisa menjadi pelayan Tuhan sebagaimana Paulus itu diajak oleh Tuhan untuk menjadi pelayan. Ya, orang paling berdosa seperti Paulus aja bisa menjadi seorang pelayan dan salah satu pelayan Tuhan paling hebat sepanjang sejarah kekristenan. Nah, hari ini kita juga ngomong mengenai hari ulang tahun Pelkat PA ya. Yang baru EK nih, adik-adik yang baru naik ke kelas PT, kelas EK, sebelumnya di kelas PA kan. Di PA juga ada dong pelayan-pelayan PA ya. Ada banyak yang kakak kenal, ada Kak Anggi, ada Kak Cecilia, ada Kak Ruth, ada Kak Novi, banyak, ada Kak Aldo Liman, ada Kak Aldo ya, Kak Andrew Liman, ada Kak Kevin, ada Kak Kurt. Siapa lagi ya, kakak juga gak ingat. Intinya banyak pelayan-pelayan PA. Coba sebagai tugas adik-adik sebutkan ya, siapa nama pelayan PA yang pernah menjadi pelayannya adik-adik, dan sebutkan keistimewaan dari masing-masing pelayan. Nah, ini PR nih ya, nanti dicatat, sebutin siapa-siapa aja dan apa sih kelebihan atau spesialnya dari kakak-kakak pelayan PA. Misalnya yang satu ini suka nyanyi, yang satu orangnya tegas, yang satu orangnya bercanda-bercanda terus, yang satu orangnya apa gitu ya. Jadi adik-adik nanti tulis siapa-siapa aja pelayan PA-nya adik-adik ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling berkesan buat adik-adik siapa dari semua pelayan PA tadi gitu. Yang paling berkesan siapa dan kenapa? Kenapa kakak layan itu sangat berkesan buat adik-adik gitu. Mungkin adik-adik punya pengalaman khusus, pernah didoakan, adik-adik pernah curhat, mungkin adik-adik senang karena orangnya lucu gitu. Jadi adik-adik ingat firman Tuhan melalui kakak-kakak layan. Nah, jadi pelayanan kepada Tuhan Yesus itu sudah dimulai dari adik-adik masih sangat kecil, dari umurnya mungkin masih umur 2 tahun, 3 tahun, belum bisa berjalan, belum bisa ngomong, adik-adik sudah dilayani oleh para pelayan Tuhan, yaitu kakak-kakak layan PA. Nah, sekarang adik-adik dilayani oleh kakak-kakak yang ada di Taruna. Dan seterusnya, adik-adik akan terus dilayani oleh seluruh pelayan Tuhan, dan pada masanya adik-adik harus
menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menaruh kita semua di dunia itu dengan tujuan, dengan fungsi. Kita memiliki fungsi, kita memiliki tujuan yang harus kita jalankan. Nggak boleh sembarangan. Tuhan sudah kasih talenta kepada kita. Kita harus melayani Tuhan, melayani umatnya Tuhan. Sama kayak Kak Aldo ini, Kak Aldo menjadi seorang pelayan di gereja, di keluarga, hanya untuk kemuliaan Tuhan, supaya kerajaan Tuhan diperluas, nama Tuhan dimuliakan, dan umatnya Tuhan diselamatkan. Sama seperti Paulus tadi, meskipun dosanya banyak, tapi diselamatkan dan menjadi seorang pelayan yang paling hebat. Nah, adik-adik juga pasti seperti itu. Meskipun adik-adik ini kadang-kadang berdosa, kadang-kadang suka bohong, kadang-kadang suka malas, kadang-kadang suka melanggar, kadang-kadang suka nggak taat, tapi adik-adik bisa bertobat, adik-adik bisa mohon ampun kepada Tuhan, ya, karena Tuhan itu selalu ada loh. Tuhan itu selalu melihat kita. Tuhan itu ada di sebelah kita, kadang ada di sebelah kiri, kadang ada di sebelah kanan, kadang ada di depan menuntun kita, kadang ada di belakang menjaga kita, kadang ada di atas melihat kita, kadang-kadang ada di bawah untuk memimpin kita. Selalu Tuhan itu ada di sekeliling kita. Makanya kalau kita berbuat dosa, kita harus segera minta ampun ke Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita dan menyelamatkan hidup kita. Jadi demikian adik-adik, firman Tuhan. Adik-adik juga ada tugas tadi yang kakak bilang dalam rangka HUT PA ini untuk menyebutkan siapa-siapa aja pelayan PA dan apa keistimewaannya, lalu menyebutkan satu pelayan PA yang menjadi kesan tersendiri buat adik-adik ya, yang memiliki kesan tersendiri. Mungkin yang PA-nya baru kemarin masih inget, tapi kalau yang PA-nya udah lama mesti dipikir-pikir lagi, itu siapa ya gurunya, pelayan PA aku, kakak-kakaknya siapa ya yang aku harus ingat-ingat gitu ya. Nah, jadi selalu ingat Tuhan Yesus selalu memimpin kita, selalu menjaga kita, dan kita selalu dilayani. Nah, karena kita selalu dilayani, kita juga harus jangan lupa untuk melayani Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita terganggu ibadahnya, meskipun lagi pandemi corona begini ya. Aduh, nggak bisa ke gereja nih, males, atau nggak bisa ke gereja nih, gerejanya tutup, nggak bisa ke sekolah, sekolahnya tutup. Ya udah, ibadahnya pakai YouTube aja, pakai Instagram aja. Aduh, males, abis-abisin internet aja nih, mending internetnya buat main game. Itu gangguan dalam beribadah. Ya, itu gangguan dalam pelayanan gitu. Jangan sampai hal-hal kayak begitu menjadi gangguan buat adik-adik gitu. Jadi hilangkan rasa malas, hilangkan rasa cerewet nih, kakak Maria WhatsApp terus nih, disuruh bikin renungan. Jangan kayak begitu. Karena apa? Karena ini perintah dan dari Tuhan, bukan dari Kak Maria, bukan dari Kak Aldo, bukan dari Kak Yanis atau dari siapapun. Ini datangnya langsung dari Tuhan, dan ini untuk menyelamatkan umat manusia, umatnya Tuhan. Kita tentu mau diselamatkan kan? Kita mau hidup bahagia di dunia ini, dan kita juga mau corona ini segera berakhir gitu. Makanya kita bertahan dalam kondisi seperti ini. Kita beribadah secara virtual seperti ini, nanti suatu saat kita akan kembali berkumpul bersama-sama, bersekutu dan bergembira. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Kita akan berdoa bersyafaat. Nah, adik-adik pikirkan apa yang menjadi harapan dan keinginan adik-adik, dan bahwa di dalam doa pribadi adik-adik semua ya. Mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala, menutup mata, dan melipat tangan. Kakak akan beri waktu untuk doa pribadi.
Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini bersama teman-teman kami, bersama kakak layan kami beribadah teruna. Kiranya Tuhan mau mendengarkan apa yang menjadi harapan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi kerinduan kami dan keinginan kami, Tuhan mau dengarkan. Dan Tuhan bantu kami untuk mewujudkan dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa mengenai pelayanan dari Paulus dan Timotius, Tuhan, guru dan muridnya Tuhan, sebagaimana kami sebagai murid-murid-Mu yang ada di dunia ini, mengajarkan kami untuk selalu setia kepada Engkau dan taat belajar, bekerja dan beribadah, Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang tulus, dan seumur hidup kami tidak akan pernah berhenti melayani Engkau. Karena Engkau juga tidak pernah berhenti menyayangi kami Tuhan dan mengampuni kami sebagaimana Engkau mengampuni seorang Paulus. Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi seorang Timotius Tuhan yang taat kepada Engkau, yang memiliki hikmat, yang memiliki kemampuan dan kesetiaan untuk terus taat dan melayani Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami, di sekolah, di gereja, dan di keluarga Tuhan, bahkan di lingkungan rumah kami Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang taat kepada Engkau dan orang tua. Tuhan Yesus, dalam kondisi seperti sekarang, dalam pandemi corona, semua penuh dengan keterbatasan dan ketakutan Tuhan, kekhawatiran akan penyakit Tuhan yang melingkupi kami Tuhan, dan ketakutan untuk keluar rumah, ketakutan untuk beraktivitas Tuhan, dan keterbatasan kami dalam melakukan segala sesuatu seperti sekolah, beribadah, bahkan kami bermain bersama teman-teman kami mengalami kesulitan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik semua ini ada hal indah menunggu kami Tuhan. Ini adalah pelajaran bagi kami, didikan bagi kami untuk sabar dan selalu taat kepada Engkau apapun kondisinya. Tuhan Yesus, lindungi kami dan sertai kami Tuhan melewati masa pandemi ini, khususnya keluarga kami Tuhan dan gereja kami, supaya kami bisa bertahan dalam kesehatan yang prima, negara Indonesia juga bertahan Tuhan secara ekonomi, secara politik, supaya negara ini bisa bangkit, dan kami sebagai rakyatnya juga bisa bangkit untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, GPIB Sangkakala beserta seluruh pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, mulai dari pendeta, majelis, pelayan pelkat, pengurus, hingga karyawan-karyawan. Tuhan mau sertai mereka semua dalam pelayanannya di gereja ini, dan gereja Sangkakala itu boleh terus bertahan dalam kondisi krisis seperti sekarang ini Tuhan, yang baru saja melakukan pembinaan terhadap pengurus-pengurus pelkat yang baru, serta dalam rangka HUT merayakan hari ulang tahun pelkat pelayanan anak GPIB. Tuhan berkati pelkat PA Tuhan dan seluruh pelkat yang ada di GPIB Sangkakala, supaya pelkat ini terus berkembang dengan baik dan terus menjadi api dalam pelayanan dan kemuliaan Engkau di dunia ini Tuhan, sehingga semangat kami boleh terus berkobar dan nama Engkau terus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus bagi pelkat PT kami Tuhan, yang baru saja melakukan pemilihan pengurus pelkat PT yang baru Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi mereka Tuhan, yang khususnya baru bergabung. Tuhan mau urapi mereka dalam pelayanan mereka kepada kami Tuhan, pelkat PT. Tuhan mau berikan hikmat, kemampuan dan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa membawa pelkat PT menjadi pelkat yang baik, bermanfaat bagi semua orang Tuhan, dan anak-anak teruna terus berkembang imannya, terus berkembang pelayanannya, dan terus taat dan setia kepada Tuhannya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, bagi kami Tuhan yang saat ini sedang bersedih atau dalam sakit penyakit, Engkau juga mau sembuhkan kami Tuhan. Engkau mau jamah kami Tuhan, kembalikan kami dalam kehidupan kami yang baik. Bahkan kami yang saat ini sedang bersukaria Tuhan, mungkin dalam tambahan tahun usia, atau kami sudah baru naik kelas ke jenjang yang baru, ke SMP atau ke tingkatan yang lebih tinggi, atau ke SMA, kami juga bersyukur Tuhan.
Sertai kami Tuhan dalam sekolah kami supaya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah permohonan kami, kabulkanlah keinginan kami Tuhan, serta ampunilah kami akan dosa-dosa kami supaya layak kami di hadapan Engkau. Doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami yang sempurna Tuhan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.